Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Syakirah dengan NIM 23002141 dari Departemen Administrasi Pendidikan Angkatan 2023. Baiklah, jadi di sini saya ingin menyampaikan kembali pemahaman saya terkait dengan video yang telah saya tonton pada video pembelajaran di e-learning. Itu terkait dengan public relation. Seperti yang kita tahu, public relation pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahwasanya public relation ini adalah hubungan dengan masyarakat, jadi sama dengan humas. Nah, public relation itu apa sih? Public relation adalah suatu upaya atau proses perusahaan untuk menciptakan hubungan yang positif dan saling menguntungkan antara perusahaan dan pemangku-pemangku kepentingan demi mencapai tujuan yang sama. Jadi public relation itu adalah suatu upaya bagaimana perusahaan dapat menciptakan atau membangun citra yang positif dan baik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihaknya dan memiliki hubungan yang timbal balik sehingga perusahaan dapat mencapai target yang diinginkan dan juga bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan yang lain. Jadi begitulah kira-kira pengertian dari public relation itu sendiri. Dan seringkali public relation ini dianggap sama dengan berbagai istilah seperti marketing, advertising, dan juga branding. Padahal ini dua hal yang sangat berbeda, teman-teman. Apa sih public relation dan bedanya dengan marketing, advertising, dan juga branding? Masuk kita kepada marketing. Marketing adalah di dalam dunia kerja itu sering dianggap sebagai pemasaran. Pemasaran di sini apa sih maksudnya? Pemasaran adalah sebuah cara bagaimana perusahaan dapat menggait masyarakat sekitar dengan cara memperkenalkan produk-produknya secara menarik agar orang dapat melirik produk kita sendiri dan orang dapat tertarik dengan produk apa yang kita tawarkan. Misal di dalam gambar yang telah saya tonton ada terdapat dua orang, yang mana itu perempuan dan juga laki-laki. Jadi di sini laki-lakinya ingin untuk mendapatkan hati si seorang lawan jenisnya atau wanitanya. Jadi di sini laki-laki itu sebisa mungkin untuk berkata kepada wanitanya bahwa sayalah lelaki yang baik, dan dengan itu wanita akan tertarik dengan kita. Emang benar sih kalau si laki-laki ini wanita, maksudnya pria terbaik, pria yang setia. Jadi otomatis lawan jenisnya itu akan melirik atau sedikit tertarik dengan pria tersebut karena mengatakan hal yang demikian. Jadi begitulah maksud dari gambar yang saya pahami begitu. Nah, jadi pada intinya marketing itu pemasaran dan strategi bagaimana sebuah perusahaan dapat untuk mengenalkan produk atau jasanya kepada masyarakat luas sehingga dapat dilirik dan juga masyarakat dapat tertarik dengan produk-produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi kita nggak perlu lagi untuk capek-capek untuk bilang ini dengan cara marketing saja atau strategi kita dapat untuk menggait masyarakat agar mengetahui produk apa sih yang kita tawarkan gitu. Nah, lanjut pada istilah kedua, itu ada dikenal dengan istilah advertising. Apa sih advertising itu? Advertising adalah sebuah pesan yang disampaikan melalui media massa dengan bahasa yang mudah dimengerti atau persuasif, atau bahasa yang dapat mengajak masyarakat untuk mengenal lebih dalam terkait produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi advertising ini sama seperti periklanan. Di dalam dunia kerja atau di dalam dunia marketing, advertising sangat penting, teman-teman, karena periklanan tersebut dapat untuk menyebarluaskan produk kita.
Jadi kita nggak hanya terpaku ke dalam lingkup yang masyarakat yang satu ini, tapi dapat merujuk pada masyarakat yang lain, sehingga banyak masyarakat yang tahu dengan produk yang kita tawarkan atau produk yang kita perlihatkan gitu. Begitulah kira-kira advertising. Jadi pada gambar yang saya lihat terdapat gambar yang tadi wanita dan laki-laki tersebut, yang mana laki tersebut mengatakan beberapa kali bahwasanya sayalah lelaki yang terbaik, sayalah lelaki baik, dan sayalah lelaki yang baik. Dengan itu wanita akan tersuges bahwasanya menganggap lelaki tersebut memanglah benar-benar laki-laki yang baik. Dengan itu pria tersebut dapat dengan mudah untuk mendapatkan hati si wanitanya dengan mengatakan hal yang berulang-ulang kali. Jadi sama dengan periklanan ini, periklanan tersebut juga dapat dilakukan secara berkali-kali, tentunya lebih dari sekali. Periklanan dapat kita lakukan di zaman sekarang ini, sangat banyak banget platform-platform untuk mengiklankan produk kita. Jadi seperti kita dapat menggunakan dengan bijak sosial media yang ada pada saat ini, seperti menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, ataupun TikTok. Jadi banyak banget sekarang orang yang menggunakan media-media sosial tersebut untuk berjualan, sehingga target pasarnya salah satunya makin banyak, karena orang yang menggunakan aplikasi sosial media tersebut kan sudah banyak. Apalagi dengan kita menawarkan produk atau mengiklankan produk kita di media sosial tersebut, pasti makin banyak orang yang tertarik dengan produk apa yang kita iklankan. Begitulah kira-kira maksud dari advertising tersebut. Next, kita lanjut pada istilah yang terakhir, yaitu ada branding. Branding itu terkait dengan persepsi, kesan, ataupun pesan, persepsi, ataupun sudut pandang masyarakat terhadap produk kita gitu. Jadi branding ini akan terbentuk sendiri karena kita telah melalui proses yang namanya marketing dan juga advertising. Dengan adanya marketing dan advertising tersebut, dunia luar pasti akan tahu dengan produk kita tanpa kita harus mengulang kembali proses marketing dan juga advertising tadi. Jadi masyarakat pasti sudah tahu dengan produk-produk kita atau merek kita. Jadi branding ini sama kayak seperti persepsi ataupun kesan yang ada pada benak masyarakat terhadap produk kita ataupun jasa kita. Jadi branding itu telah terbentuk sendiri karena melalui proses marketing dan juga advertising. Begitulah kira-kira pengertian dari branding ini. Jadi disangkutkan lagi dengan gambar yang ada pada video pembelajaran. Pada akhirnya wanita tersebut telah tahu, karena wanita tersebut mencari tahu dan atau meriset tentang pria ini, apakah memang benar-benar pria baik atau tidak gitu, atau sekedar kata-kata saja. Jadi begitulah kira-kira maksud dari branding. Jadi branding itu sangat penting ya teman-teman, karena branding itu dapat secara otomatis ada di benak kita karena melalui proses periklanan dan juga advertising tadi. Karena kalau banyak orang yang menyukai produk kita ataupun produk yang pas ketika kita iklankan itu memang benar-benar kualitasnya bagus dan bermutu tinggi, maka masyarakat akan tertarik dan memandang produk kita itu sebagai produk yang baik. Tentunya makin banyak masyarakat yang tertarik dengan produk kita begitu. Jadi makanya branding itu sangat penting. Untuk membangun branding itu mulailah dari komunikasi yang baik begitu. Komunikasi itu merupakan komunikasi merupakan inti dari semuanya, karena komunikasi yang baik akan menciptakan branding yang baik juga tentunya begitu. Kita harus mempunyai skill komunikasi yang mumpuni agar
semuanya pasti akan terlihat lancar karena kita memiliki komunikasi dua arah yang baik begitu, dan kita juga bisa untuk menggait para masyarakat atau konsumen untuk tertarik membeli produk atau jasa pada kita. Mungkin sekian pemahaman materi dari sudut pandang saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.